Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita semua banyak manfaat. Allahumma amin. Marilah kita bareng-bareng bersama-sama mengambil kisah. Dia tetap tangguh, ia tidak pernah putus asa, ia tetap semangat dan semangat. Demi anakku tercinta, aku akan korbankan segalanya. Enggak apa-apa. Watangnya jembluak gede ke depan, enggak apa-apa. Demi anakku tercinta. Dibantu dan dimotivasi oleh seorang ayah. Ayo ma, kuat ma. Apalagi ketika melahirkan, ya, sangat sakit sekali, tapi dia ikhlas. Nah, keikhlasan itu yang membiasakan, yang menjadikan rasa sakit itu tidak lagi terasa olehnya. Ya, maka wajar saja jika seorang ibu itu mempunyai doa yang sangat dahsyat. Ya, inilah kisahnya, kisah hikmah tentang Sayyid Soleh bin Muhammad Al-Jafari yang doa makbulnya dalam ibadah haji dibatalkan oleh keinginan ibunya sendiri. Kisah ini bermula ketika beliau pertama kali melakukan ibadah haji tahun 1952. Di depan Ka'bah beliau berdoa kepada Allah agar memperkenankan untuknya bisa pergi haji setiap tahun, dan benar doa beliau diijabahi oleh Allah. Setiap tahun hingga wafatnya beliau selalu berangkat haji, kecuali pada musim haji tahun 1962 ia gagal haji waktu itu. Padahal di tahun-tahun yang lain ia selalu sukses berangkat haji setiap tahunnya. Ya, doanya langsung dikabulkan oleh Allah, diijabah bahwa ia diperkenankan selalu haji setiap tahunnya. Situasi tahun itu, ya, tahun 1962 itu benar-benar rumit dan tidak memungkinkan beliau untuk berangkat dari Kairo ke Mekah. Beliau kemudian pergi ke Sudan dan bermaksud berangkat ke Mekah dari sana. Namun ternyata kondisi untuk pergi dari Sudan ke Mekah pun sama, tidak memungkinkan. Setelah berbagai upaya dirasakan sulit, beliau akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Dunkula, Sudan, karena kebetulan beliau sedang berada di Sudan. Ketika sampai di rumah, di depan pintunya ibunya tiba-tiba memeluk beliau dan berkata, "Maafkan aku, anakku. Ibu telah memberi seekor domba tahun lalu untuk dikurbankan tahun ini, dan ibu berdoa kepada Allah supaya engkau yang bisa mencicipi masakan ibu dari daging kurban itu." Ya, maka mengertilah Sayyid Soleh mengapa tahun ini beliau sulit pergi haji hingga akhirnya batal sama sekali. Ya, ini karena doa ibunya. Ia berkurban dan berdoa kepada Allah supaya yang mencicipi makanan, ya, yang mencicipi daging ini, masakan ibunya, daging kurban ini adalah anaknya sendiri, Sayyid Soleh. Ini yang menyebabkan Sayyid Soleh gagal haji. Doa ibu begitu mujarab sekali. Ya, demikianlah hebatnya doa seorang ibu yang lebih hebat dari doa seorang ulama, bahkan wali sekalipun. Rasulullah pernah bersabda bahwa kedudukan doa seorang ibu untuk anaknya laksana kedudukan doa seorang nabi untuk umatnya. Subhanallah. Sayyid Soleh Al-Jafari adalah ulama dan wali besar, pendiri Thariqat, ya, pendiri Thariqat Al-Jafari, serta imam dan khatib di Masjid Al-Azhar, Mesir. Beliau yang masih keturunan Rasulullah SAW ini merupakan guru dari ulama yang besar di dunia. Di antara muridnya adalah terkenal Syekh Ali Jumu'ah dan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Subhanallah, seorang wali padahal ini berdoa, ya, seorang ulama, seorang wali
berdoa supaya ia selalu bisa setiap tahunnya berangkat haji, dikabulkan oleh Allah. Kecuali pada 1 tahun yang itu ia gagal berangkat haji. Lantaran apa? Ibunya telah membeli hewan kurban tahun lalu nih ya, membeli tahun kurban dan berdoa kepada Allah supaya anakku sendiri yang mencicipi makanan hasil daging daripada kurban itu. Dan akhirnya gagallah hajinya dan ia sukses mencicipi makanan ibunya. Maka dari itu hargailah ibu, mintalah doa ibu yang baik-baik, karena ibu itu sangat penting sekali dalam hidupmu. Disadari atau tidak, ibumu adalah segalanya, ibuku adalah segalanya. Mintalah doanya supaya hidupmu diberkahi oleh Allah. Mintalah ridhonya supaya hidup dan matimu bahagia, karena ridho Allah tergantung daripada ridho orang tua, dan murkanya Gusti Allah tergantung juga murkanya orang tua. Maka dari itu jagalah perasaannya, jangan pernah menyakiti ya ibu dan ibu. Bahkan Allah sendiri seringkali ya, ketika ada kalimat bahwa diharuskan bertakwa, bersyukur kepada Allah Ta'ala, dicantumkan lagi bersyukur kepada kedua orang tua. Karena apa? Ya jasanya itu yang sangat besar sekali ya, jasanya sangat besar sekali. Cintailah orang tua, minta doanya, jangan pernah sekali-kali melukai hatinya. Ibumu minta apa, berikan. Ibumu nyuruh apa, lakukan. Ibumu mau ngapain, bantuin ya, bantuin. Jangan pernah ibumu menjadikan susah karenamu, karena sudahlah cukup ketika dari masih bayi, ketika masih dalam kandungan, hingga lahir ke dunia, hingga tumbuh dewasa. Kini cukuplah ia merasakan tangis, cukuplah ia merasakan perih dan asinnya keringat. Jadikanlah ia seorang ratu ya, hilangkanlah semua yang mengganggu untuk berbakti kepadanya. Berbakti dan patuhlah kepada orang tua. Pacar nomor sekian jangan diutamakan ya, utamakan orang tua, tinggalkan pacarmu jika memang orang tua tidak menyetujuinya ya, karena mata orang tua itu sangat jeli ya, beda dengan mata remaja. Remaja hanya bisa melihat keindahan saja, tapi tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya terkandung dalam keindahan itu, karena tidak setiap keindahan berdampak keselamatan. Tapi seorang ibu mampu melihat, oh begini melakunya kayak gini, enggal-enggolah berarti kayak gini, bisa. Orang tua mengerti, maka patuhilah orang tua. Apabila orang tua memberi nasihat, iya patuhi, laksanakan, karena jiwa muda itu tidak menerima nasihat. Tapi anak muda sangat butuh nasihat, sangat butuh sekali, karena anak muda belum bisa apa-apa. Ia belum bisa berdiri kokoh dengan kedua kakinya, tapi ia butuh dengan bantuan orang-orang lain, terutama daripada orang tua. Untuk mencapai kesuksesan butuh doa orang tua. Mumpung orang tuamu masih ada, ayah dan ibundamu masih ada, berbaktilah padanya, karena penyesalan tidak akan pernah memberi ampunan padamu. Penyesalan ada pada ending belakangnya ya, dan waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Maka dari itu jagalah mereka, doalah mereka. Rabbi farham walidina ya, mintalah bahwa Allah supaya merahmati, mengasihi kedua orang tuamu. Rabbi firli warhamli wajuburni ya Rabbi firli ya.
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakanlah dia, doakanlah dia, doakanlah dia. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.